Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Riki Rosita Rahayu, Mida Prihatiningrum, Nila Arianti, Nisrina Hanifah, dan Hendra Arif Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi Target Acquisition and Information Gathering. Di dalam materi Target Acquisition and Information Gathering terdapat istilah footprinting. Footprinting adalah suatu yang berkenaan untuk mengungkapkan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin tentang jaringan target. Langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan footprinting yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dasar tentang target dan jaringan ini. Kedua, menentukan sistem operasi yang digunakan, platform yang dijalankan, versi web server, dan lainnya. Ketiga, dilakukan dengan teknik seperti WUIS, DNS, jaringan, dan organisasi query. Keempat, mencari kerentanan dan eksploitasi untuk meluncurkan serangan. Selanjutnya yaitu Internet Footprinting. Internet Footprinting ini dapat menyerang suatu situs web perusahaan dengan cara menemukan URL suatu perusahaan, lalu mencari URL internal, kemudian mencari situs publik dan kemudian dibatasi, lalu mencari informasi dari perusahaan itu. Alat yang dapat digunakan untuk mencari data dari suatu perusahaan yaitu yang pertama dengan web data extractor. Data web extractor ini dapat mengekstrak data kontak perusahaan yang ditargetkan. Lalu Spiderfoot merupakan alat footprinting domain yang akan mengikis situs itu untuk mengumpulkan data dari perusahaan. Kemudian Roptex Utilitas merangkap internet dengan menggunakan user agent untuk mendapatkan judul dan informasi meta dari suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu target information, yang mana dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan target menggunakan alat pencarian DNS seperti di host serta query database voice. Kemudian mengumpulkan informasi jaringan, meliputi nama domain internal, blokir jaringan, sistem IP address yang dicapai, website nakal atau pribadi, TCP dan UDP system, service yang dijalankan, kemudian protokol jaringan, point VPN, ACLS, IDSS yang dijalankan, analog atau digital nomor telepon, kemudian yang terakhir membuktikan keaslian suatu alat atau mekanisme. Untuk selanjutnya yaitu tahap mengumpulkan informasi sistem, yang mana meliputi pengguna dan nama grup, sistem spanduk, tabel routing, informasi SNMP, sistem arsitektur, jenis sistem remote, dan terakhir nama sistem. Kemudian mengumpulkan informasi organisasi, yang mana meliputi data detail karyawan, website organisasi, petunjuk perusahaan, alamat dan nomor telepon, latar belakang organisasi, dan yang terakhir yaitu berita karangan. Selanjutnya membuat tabel tentang target. Tabel di sini berisi tentang berbagai informasi terkait target yang kita tuju. Nah, informasi tersebut diantaranya seperti nama, IP, alert, OS, dan juga service. Nah, tabel di sini berfungsi untuk membantu kita dalam mengumpulkan serta menyediakan informasi-informasi yang lebih rinci terkait dengan target. Kemudian menggunakan WUIS, DIK, dan juga host. Nah, WUIS di sini apa? WUIS merupakan gabungan dari kata WU dan IS. Nah, keberadaan WUIS akan membantu kita dalam memberikan ragam informasi kaitannya dengan ISP, jaringan, serta pemilik domain yang bersangkutan. Melalui WUIS, kita akan mendapatkan informasi yang rinci atas keberadaan domain tersebut. Kemudian, WUIS ini juga berfungsi untuk digunakan dalam mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan sumber pencari data. Selanjutnya, contoh WUIS dapat dilihat seperti dalam slide. Jadi kita dapat memperoleh informasi-informasi yang rinci tentang target meliputi nama, IP, dan alamatnya. Berikutnya menggunakan program host.
Nah, di sini untuk mencari informasi mengenai name server, mail record, dan lainnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah memetakan jaringan menggunakan NAMB. Hasil resonansi pada jaringan wireless, beberapa informasi yang didapatkan dari hasil resonansi terhadap web server dengan koneksi wireless NAMB merupakan tool untuk memeriksa jaringan secara tepat meskipun dapat pula bekerja terhadap host tunggal. NAMB menggunakan paket IP raw dalam cara yang canggih untuk menentukan host mana saja yang tersedia pada jaringan, layanan apa yang diberikan, sistem operasi apa yang digunakan, apa jenis firewall atau filter paket yang digunakan, dan sejumlah karakteristik lainnya. Yang selanjutnya adalah cara peretas mencari informasi target query email, yaitu dengan cara 1. SQL injection. SQL injeksi adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengganggu query yang dibuat aplikasi ke basis datanya. Ini umumnya memungkinkan penyerang untuk melihat data dan yang biasanya tidak dapat mereka ambil. 2. Cross-site scripting atau XSS. XSS adalah serangan injeksi kode sisi klien. Penyerang bertujuan untuk memungkinkan skrip berbahaya di browser web korban dengan memasukkan kode berbahaya di halaman atau aplikasi web yang sah. Yang ketiga adalah cookie poisoning. Cookie poisoning adalah istilah yang diterapkan ketika penyerang memanipulasi atau mencuri cookies yang sah yang dikirim kembali ke server. Selanjutnya, directory traversal. Directory traversal atau path traversal adalah serangan HTTP yang memungkinkan penyerangan mengakses directory terbatas dan menjalankan perintah di luar directory root server web. Selanjutnya, denial of service atau DOS digunakan untuk menghabiskan sumber daya situs web sehingga pengguna yang perlu mengakses situs tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, cross-site request forgery. Pemalsuan perintah lintas situs atau CSRF adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerangan membujuk pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak ingin mereka lakukan. Yang selanjutnya, buffer overflow. Buffer overflow atau buffer overrun terjadi ketika lebih banyak data dimasukkan ke buffer dengan panjang tetap yang dapat ditangani oleh buffer. Selanjutnya, contoh query email. Informasi alamat email admin uii.ac.id. Dari informasi email tersebut diketahui nama asli dari administrator uii.ac.id, dan dari langkah ini dapat ditemukan akun Twitter, Facebook, dan foto dari admin tersebut. Yang selanjutnya, keamanan konten management system. Website apapun bisa sangat rentan dan sering ditargetkan oleh para hacker untuk mencari informasi pribadi. Namun, content management system atau CMS secara konsisten diuji oleh para developer dan ahli komputer untuk melindungi pengguna terhadap setiap dan semua potensi ancaman keamanan. Selanjutnya, gunakan tool yang ada pada browser Mantra untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai target. Alamat IP, CMS, Content Management System, dan web server.
can target anyone, anything, anywhere. It fell over 700. Some hacker is hitting our financial markets. To catch this guy, we're gonna need a black hat hacker named Hathaway. He's a genius coder serving 15 years. If you want my assistance, I want you to commute my sentence. Locate this guy, you're okay. You get discovered, you're dead meat. Section of his code right here is a mess. He's still writing. The moment you connect, you lose control. So someone had to physically enter this room, plug the virus in. This is only... I can target anyone, anything, anywhere. Dan cukup sekian presentasi dari kami semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.